Allah berizki kepada kau. Satu, kalau kita mau ikuti Rasul, yang pertama kata Imam Ibnu adalah yang pertama bil qanaah, 10 sifat qanaah. Apa qanaah? Kudu nerima. Karena bagi kadang-kadang kita berpikir begini, enak banget ya punya mobil, gue selama-lama masih kalau kerja naik sepeda aja tuh, begitunya. Ya, sekarang begitu gak kurang begini. Kita melihat kehidupan orang selalu pengen banget, pengen hidup. Itu wajar ya manusia. Tadi kan saya bilang, tadi baitul jannati apa baitul nari. Kalau kita pengen keluarga kita itu seutuhnya menjadi penghuni dari surga, tadi kuncinya mengikuti Rasul secara mutlak. Tetapi kebalikannya, kalau seandainya keluarga tadi baitul nari, rumah dalam neraka di mana dia mengikuti daripada langkah-langkah setan dan syahwat, mengikuti langkah setan dan mengikuti daripada syahwat. Itu kata Nabi berqanaah, kudu rendah diri, arti menerima dari semua apa yang Allah berikan kepada kita. Rasul saja ibu, beliau tidur pakai pertahanan, coba bayangin, tanpa kasur loh. Kita yang kadang udah kasur bagus banget masih ngeluh lagi, bantal banyak masih ngeluh lagi. Itu paling Nabi tidak mengajarkan kepada kita. Ya, sifat-sifat Nabi itu banyak kalau kita menceritakan sifat Nabi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yakhsibu na'latan biyadihi karimah. Nabi itu beliau punya sandal, sandalnya putus itu dijahit sama beliau, disol sendiri dengan tangan beliau. Coba bayangin, seorang Nabi, kalau Nabi minta seandainya kepada sahabat Utsman bin Affan, minta kepada sahabat Abdurrahman bin Auf pada waktu itu bisa saja, ya sahabat coba berikan saya sandal. Tetapi tidak begitu konsepnya. Itu Nabi punya sandal, masya Allah, udah putus itu sandal, tapi nggak minta dengan sahabat. Tapi Nabi dengan tangan sendiri, dengan tangan yang mulia begitu Nabi. Sehingga pada hakikat itu sandal disol sendiri dengan tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau punya pakaian pada robek itu ada yang robek, maka Nabi menambal dengan sendirinya, menjahit dengan tangannya tanpa memerintahkan kepada Siti Aisyah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu mulia, begitu mulia akhlaknya. Kan begitu. Wajib kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau memerah daripada susu kambingnya, kemudian dibawa ke masjid, dibagikan para sahabat-sahabatnya. Masya Allah. Nabi memerah itu susu kambing, diperah dengan tangan beliau, dan kemudian beliau bawa itu susunya ke masjid, diberikan kepada beberapa sahabat keseluruhannya dengan tangan beliau. Begitu mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian walfali tahu. Kemudian Nabi kalau apabila Nabi mau pakai baju, Nabi mempersiapkan sendiri tanpa tangan istrinya Siti Aisyah. Beliau wayakhdimu ahlahu wa nafsahu, dan Nabi itu dirinya itu selalu melayani dirinya dan keluarganya. Nabi mau makan, Nabi masak sendiri, dan makan itu diberikan kepada Siti Aisyah dan keluarganya. Masya Allah, kalau kita melihat sempurna sifat Nabi, kita Masya Allah kebayang-bayang kita nggak mampu kita ikutin sifat-sifat Nabi. Nabi pengen makan misalnya ibu, beliau masak sendiri, dan masakan itu diberikan kepada keluarganya, kepada Siti Aisyah, kepada istri-istri. Beliau melayani dirinya, bahkan beliau melayani kepada istri dan anak-anaknya. Masya Allah, kita nggak begitu ya. Siti Aisyah minta minum pada waktu itu, diambilkan oleh Rasulullah
Diambilkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diambil itu air, diambilkan air, dituang di gelas, kemudian gelasnya itu ditempelkan dengan bibir Siti Aisyah, diminumkan oleh Nabi kepada Siti Aisyah. Begitu romantisnya Nabi dengan Siti Aisyah. Tuh, masya Allah, nggak ada manusia sempurna beliau, tidak ada. Kita ngebayangin seperti apa sempurnanya beliau. Siti Aisyah minta air. Kalau suami tidak lagi kali ya. Kalau para suami, bang, minta air bang, ambil sendiri, biasanya tangan kita begitu nggak kira-kira bapak-bapak. Masya Allah. Kita nggak kebayang ini coba. Itu apa sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Kita kadang kalau menjadi itu nanti kita ya Allah. Gue kasih